Nah, Ustadz, selanjutnya kita udah bicara investor saham. Kita udah bicara haul. Tadi Ustadz juga mention kalau dia punya sahamnya selama 1 tahun, jadi wajib zakat. Nah, di rumah ini teman-teman investor ini Ustadz, ada yang trader. Jadi dia sahamnya itu tidak di-keep, mungkin sebulan aja nggak nyampe tuh Ustadz. Apalagi 1 tahun gitu. Karena dia beli jual. Jadi mencari momentum harga. Nah, ini untuk teman-teman trader ini, apakah ada perbedaan hukum zakat dan cara perhitungannya, Ustaz? Nah, yang trader berarti kan yang diperjualbelikan apanya? Sahamnya. Berarti kena masuknya zakat perdagangan tuh. Bukan zakat emas yang emas tadi. Kalau zakat perdagangan itu namanya zakat urud tijarah bahasanya, zakat barang dagangan. Barang dagangan itu yang dizakati ya barang dagangannya itu. Barang dagangannya kalau ada barang dagangan selama setahun segitu ya dizakati. Misalnya saya nih punya baju gitu. Ya bajunya sih ganti-ganti aja gitu. Kadang baju ini, baju itu. Tapi barang dagangannya dizakati selama setahun nih. Jadi barang dagangannya dia itu ya yang diperjualbelikan hari-hari itu ya dizakati juga. Iya. Itu. Jadi urut tijarah itu masuknya zakat perdagangan. Pertama adalah keuntungannya. Keuntungannya harus mencapai 85 gram emas selama setahun. Ditambah dengan barang dagangan yang tersimpan selama setahun. Tapi yang dizakati itu barang dagangan yang ngendap setahun. Misalnya saya punya saham ini 100 juta lah. 100 juta itu di trading keuntungan saya dapat 20 juta. Seharusnya kekecilan ya. Berapa? Pokoknya yang besar lah ya, 1M gitu. Dapatnya terus trading dapat 100 juta gitu ya, 100 juta. Itu zakati 100 juta itu. 100 jutanya dizakatkan. Plus ditambah dengan saham dia yang selama setahun mana yang mengendap. Yang tidak diperjualbelikan. Itu kena itu. Seperti itu. Kalau yang diperjualbelikan tadi hanya keuntungannya saja. Hanya yang diperjualbelikan tadi itu hanya betul yang dizakati. Ya, yang dizakatkan hanya keuntungannya saja. Kalau yang di trading tadi, jadi keuntungan itu 2,5% dari keuntungan plus modal kalau itu memang tidak. Kalau ibarat baju itu nggak kejual gitu ya? Iya, nggak kejual. Yang nggak kejual. Itu kalau zakat trading ya. Tapi kalau zakat saham yang investasi itu dari semua ya ada 2 nih. Dari semua dizakati 2,5%. Total nilai ya 2,5% plus margin pokok dan keuntungan 2,5%. Atau cara lain adalah dizakati melalui perusahaan si pemilik saham itu dengan dia membuat standar berapa zakat per lembar sahamnya. Karena gini, ini logika dua sudut berbeda nih ya. Yang satu tadi itu, yang saham plus margin tadi itu, nilai saham plus margin itu adalah ya pokoknya yang saya punya harta segini ya saya zakati. Itu seolah-olah dia ini harta emas. Harta yang totally itu ya harta gitu. Nah, yang satu lagi itu menganggap bahwa saham di dalam satu saham itu ada berbagai aset di perusahaan. Betul. Ya. Ada aset tetap, ada aset liability. Itu semua dirinci. Misalnya walaupun 5.000 perak nih, pasti di situ kan mungkin ya 0, sekian ini sebenarnya bukan aset yang lancar, tapi asetnya aset tetap. Semua dihitung tuh. Pada akhirnya ketahuan berapa sebetulnya per lembar saham itu kalau dikali 2,5%. Katanya 1.000 perak itu sebenarnya realnya yang dizakati itu bukan 1.000 loh, tapi cuman 500 itu dikali dengan 2,5% berapa? Berarti ketahuan tuh per lembar sahamnya itu katakanlah setiap 1.000 perak itu 5 perak misalnya, 10 perak. Itu cara itu bisa dipakai. Nah, cara ini dipakai oleh negara Kuwait, Kuwait, Qatar masuk ya. Caranya begitu. Jadi setiap tahun si perusahaan TBK itu mengeluarkan berapa kewajiban zakat per lembar sahamnya di perusahaan tersebut. Nah, misalnya perusahaan A, dia rilis tuh zakat untuk tahun ini per lembar sahamnya adalah
5 perak, ya udah tinggal dikali aja punya dia saham itu kali, selesai bayar zakatnya. Selesai. Tapi di kita kan nggak ada kebijakan ini. Bahkan di dalam PMA itu Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 ya, itu dikatakan bahwa zakat saham ini masih menggunakan ya nilai murni itu, nilai murni itu dikali 2,5%. Nah, bagi yang tadi yang trading itu ya selama setahun dapat nggak 85 juta, kalau dapat ya dibayarkan zakatnya plus lihat modalnya. Kalau modalnya itu masih ada ya, kalau masih modalnya ini masih ngendap gitu, ya dizakati juga itu. Jadi plus itu. Tapi boleh dibayar setiap bulan. Misalnya, tapi ini dari rate gini, supaya nggak berat ya di akhir tahun ya. Jadi setiap tahun dapat 100 juta, pasti dapat. Ya udah bayarkan tiap bulan aja. Setiap bulan misalkan ada untung 8 juta, ya bayarkan zakatnya 2,5%. Jadi lebih ringan. Jadi tidak apa ya? Tidak berat di akhir tahun, coba di akhir tahun 3 juta bayar zakat. Aduh, saya bisa beli yang lain gitu kan. Nah, tapi kalau tiap bulan kan nggak kerasa. Seperti kita, ya e-money, itu merek ya? Nggak apa-apa. Susah sih ya. Elektronik card gitu. Card lah ya. Itu kan nggak kerasa kita. Tahu-tahu kalau dihitung-hitung habis 3 juta, habis 4 juta. Pulsa kan nggak kerasa karena dicicil. Kita bayar BPJS gitu kan. Nah sama. Kalau ke KFC malah 10% tuh tax-nya. Kita cuma 2,5%. Jadi saya pikir supaya nggak berat ya bagi mereka-mereka yang trading, terutama yang tiap bulan dapat keuntungan tuh bisa dizakati setiap bulan lebih ringan. Dan itu boleh kok. Siap. Mungkin saya coba rekap apa yang Ustaz jelasin tadi, Ustaz. Jadi buat teman-teman investor, adik Islamik semua dimanapun berada, buat yang trader, kalau teman-teman itu trader dan keuntungannya selama 1 tahun itu lebih daripada 85 gram emas, betul. Menjadi wajib zakat. Tidak hanya keuntungannya, keuntungan plus modal yang mengendap. Modal mengendap ini kalau mungkin teman-teman punya saham terus nyangkut gitu kan, nggak dijual-jual, nah itu dihitung sebagai wajib zakat. Jadi teman-teman kalian 2,5% dikali keuntungan plus modal yang mengendap ini. Modal yang tidak mengendap nggak dihitung ya, Ustaz ya? Ya yang tahunya dia. Yang tahunya dia terserah. Ya, kita kan nggak pernah ini juga. Kita kan nggak pernah. Kecuali nanya. Biasanya muzaki itu kalau nggak nanya kita juga nggak mengorek-ngorek ya. Kalau punya nih, kalau mulai nanya baru kita jelasin tuh. Jadi yang tahu Bapak Ibu, Mas Mbak itu, yang tahu oh saya ini ada saham yang selama setahun saya ini mengendap ya. Nah ditambah dengan tadi itu dengan keuntungan. Siap. Yang itu tahu hanya beliau sendiri. Untuk trader teman-teman. Nah untuk investor ada 2 approach tadi. Yang pertama, seluruh nilainya, pokok investasi dan keuntungannya dikali 2,5%, itu cara yang konservatif ya Ustaz ya? Iya, itu cara yang cukup mudah lah. Cara yang kedua, teman-teman dianggap sebagai pemilik perusahaan. Betul. Karena sebenarnya di balik saham yang kita punya itu, saya juga sering bilang nih Ustaz, di balik saham yang kita punya itu ada manajemen yang menjalankan perusahaannya. Ada aset perusahaan, ada kendaraan perusahaan, ada gedung pabrik perusahaan yang menjalankan bisnisnya. Jadi di balik saham itu ada bisnis yang berjalan dan itu tidak semuanya dizakatkan ya Ustaz ya. Hanya sebagiannya gitu, dan itu di beberapa negara sudah dipublikasikan. Betul. Zakat per lembarnya berapa, kita sebagai investor hanya membayar ya. Membayar betul. Sesuai dengan pemilikan saham kita. Kalau di Indonesia ada nggak Ustaz? Secara rilisnya ada di kita, tapi itu belum jadi kebijakan. Ya boleh jadi rujukan boleh. Jadi misalnya kami itu di Direktur Kajian Pengembangan Basnas selalu merilis setiap tahun ya berapa kewajiban per lembar saham. Itu bisa dirujukan. Siap. Jadi itu dibuka, nanti ada bukunya itu. Di website ada ya? Dirujukan ada. Di website nanti ada. Itu bisa dirujuk saja. Saya berapa ya zakat saham saya. Nah, tapi kalau dengan cara ini lihat sahamnya, ya kan nggak sama toh. Iya. Nah, saham A, B, C beda-beda tuh. A, B, C, D, E. Ya, lihat saya punya saham di sini. Oh, zakat saya mungkin kalau di total 20.000 misalnya. Saham ini 40.000, saham ini itu tinggal itu aja. Lihat aja. Semua insya Allah kita rilis ya, tapi itu hanya sebagai rujukan saja untuk pemilik saham. Karena saat ini belum jadi kebijakan. Beda dengan beberapa negara lain. Satu lagi saya tanya boleh ya? Boleh. Boleh konservatif tadi. Jadi boleh nggak kita bayar zakatnya? Udahlah nggak perlu lihat saham. Pokoknya saya nilai berapa total, saya bayarkan aja 2,5% boleh. Apakah zalim? Tidak. Jadi di dalam kitabnya Abu Suhaili itu katakan lebihan dari bayar zakat kita itu infak.
Jadi jangan kemudian ini lebih zalim nih. Ya itu infak sedekah, itu pahala. Iya. Ada yang kadang-kadang begitu, saya tuh heran. Basnas ini zalim gini. Ini kan nggak begini bayar zakat harusnya. Iya, ada yang mengatakan tidak begitu, tapi ketika ini lebih bayar zakat itu terhitung sebagai infak lillah, sedekah lillah. Jadi jangan risau gitu. Tenang aja, itu akan dihitung pahalanya sebagai pahala infak jika kelebihan dari zakatnya. Jadi boleh, mau konsentrasi tadi boleh, atau mau saya detailkan PT ini. Saya cek dulu tuh di buku Puskas Basnas ya. Kalau mau rujuk tuh puskas.basnas.co.id. Sekalian iklan juga sini. Nah, di sana tuh lihat tuh. Oh, zakat saya 5 perak, ya kali aja. 5 kali sekian. Kita punya berapa lembar gitu. Bayarkan ke Basnas, selesai. Gitu aja. Atau menggunakan saham juga boleh. Jadi ya gampang kan? Ya tinggal saham ini, saya di sini anti merek lah ya. Jadi saya saham ini. Oh, saham sekian kali sekian selesai. Saham sekian. Sebenarnya dari analisis di buku kita itu kelihatan loh. Kalau yang gede-gede berarti itu bagus tuh perusahaannya kan gitu. Kalau yang kecil bahkan minus, ada yang nol tuh. Ada yang nol. Ada yang zakatnya nggak ada. Nol sahamnya, Ustaz. Zakatnya. Tahun berapa ya? 2021. Garuda kan nol itu. Oh. Karena lagi nggak bagus. Bukan hanya buntung kan, emang lagi nggak bagus banget, tapi nol. Jadi kalau kita menggunakan cara yang tadi, cara yang per lembar, malahan dia nggak wajib bayar zakat. Karena semua itu di dalam satu lembar sahamnya itu semuanya harta tetap semua, nggak ada yang di zakat. Tidak jadi wajib zakat ya, Ustaz. Kalau hitung-hitungan ini ya, artinya saham yang punya dia itu semuanya dalam bentuk rumah, mungkin tanah gitu. Jadi yang tidak dikelola ya hartanya. Nah, jadi cara itu ya tadi seperti disampaikan, ada yang konservatif, ada yang per lembar saham seperti di Kuwait dan Qatar. Tapi kalau yang mau konservatif, nggak mau repot, udahlah saya 2,5% selesai. Gitu. Terus, dan itu nggak jadi isu ya, Ustaz, karena kelebihannya dihitung sebagai infak. Iya, menurut jadi di sisi Allah tuh nggak ada yang sia-sia. Kelebihan jadi infak. Jadi jangan kemudian ini dosa nih Basnas, enggak. Ya memang itu ikhtiar kita dalam menghitungnya semacam itu. Kalau kekurangan jangan ya. Iya benar. Zakat fitrah kan begitu. Zakat fitrah kan nggak mungkin kurang, coba rupiah. Misalnya nih. Kalau rupiah kan di beras itu mungkin ya 45.500 ada keritingnya nih. Nah kita bayarnya 60.000 lah, kan boleh. Iya. Misalkan ini haram nih bayarnya kelebihan 10.000 kan enggak. Jadi kelebihan itu menjadi infak gitu ya. Jadi itu clear. Siap. Nah itu buat teman-teman kalau merasa kebanyakan bayar zakatnya jangan risau. Karena itu dihitung sebagai infak. Gitu. Termasuk yang bulanan tadi. Karena saya nangkap dari penjelasan Ustadz tadi, kita boleh bayar bulanan. Dengan asumsi kita bisa dapat keuntungan buat trader ya, 100 juta. Atau buat investor sebenarnya juga bisa. Dengan asumsi kita dapat untung 100 juta dalam 1 tahun. Tapi ternyata setahun, nggak nyampe 85 gram emas, Ustadz. Cuma 80 gram emas gitu. 80 juta nih keuntungan kita. Kan sebenarnya kita jadi nggak wajib zakat ya, Ustadz ya? Iya, betul. Cuman zakat per bulan yang teman-teman udah cicil itu dianggap sebagai infak ya. Betul ya. Jadi nggak usah risau dulu. Saya rugi nih, harusnya nggak wajib zakat, harusnya nggak harus bayar zakat ya, Ustadz ya. Nggak usah risau, dihitung sebagai infak dan pahalanya tetap akan ngalir. Betul. Itu Fatwa MUI yang terbaru seperti itu. Jadi kalau kita sudah nyicil, tiba-tiba nggak nyampe nih, berarti itu jatuhnya infak. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah risau. Malah kalau bisa ya bayar zakat itu per bulan karena meringankan. Bayangkan teman-teman kalau harus bayar zakat 3 juta di akhir tahun gitu kan. Berat nih, 3 juta dapat handphone 1. Iya. Zakat minimal harta itu minimal ya. Itu 2.170.000 per bulan berapa? Kalau kali 12 ya. Kurang lebih 2.500.000 lah. Itu minimal. Jadi minimal wajib harta itu setahun pasti bayar zakatnya 2,5 juta. Jadi minimal 2,5 juta harus dizakati itu tahun. Kalau zakatnya per tahun. Iya. Bagi muzaki. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz buat teman-teman investor. Teman-teman investor ini kan termasuk trader ya teman-teman ya. Banyak juga asetnya itu yang dalam bentuk saham. Zakat saham ini apakah hanya bisa dibayarkan menggunakan cash atau bisa menggunakan saham yang dimilikinya juga, Ustaz, untuk membayarkan zakatnya? Jawabannya dibayarkan dalam bentuk
harta apa aja kan, mau harta boleh. Jadi sebenarnya asal zakat itu sebenarnya dibayarkannya sesuai dengan jenis hartanya. Kalau padi dibayarkan pakai padi itu ya. Kalau kambing dibayarkan ya kambingnya gitu. Cuman sekarang kan nggak zaman tuh. Sekarang kan kalau ada orang bayar zakat kambing terus bawa kambing ke Basnas boleh nggak? Boleh. Boleh gitu. Itu kan prinsip begitu. Emas yang dibayarkan gelondongan emasnya gitu. Ini zakat saya kan gitu, asalnya begitu ya. Nih emasnya. Ini padinya. Sebenarnya harusnya Basnas itu punya gudang karena kan orang buat padi ya pakai padi gitu. Nah, jadi boleh sesuai dengan hartanya itu asalnya. Jadi sebenarnya yang inti itu sebenarnya apakah boleh zakat saham itu dibayarkan pakai cash? Karena kalau zakat udah pasti pakai itu saham. Pertanyaannya Ustaz ya. Iya, mestinya pertanyaannya itu apakah boleh gitu. Iya. Zakat saham itu dibayarkan pakai cash. Karena kalau zakat saham bayar pakai saham, ya emang begitu asalnya. Siap. Nature-nya memang begitu harusnya. Gitu. Jadi jawaban saya boleh. Bisa pakai saham, bisa pakai cash gitu. Jadi karena ada beberapa sekuritas yang sudah memfasilitasi pembayaran zakat menggunakan saham yang dimiliki oleh teman-teman investor nih. Jadi kalau ada cash monggo silahkan dibayarkan menggunakan cash. Tapi kalau ada saham yang kayaknya saya mau bayar zakat saham saya pakai saham ABCD deh tahun ini, silahkan. Boleh. Coba hubungi sekuritasnya, tanya bisa nggak saya bayar zakat di sekuritas itu menggunakan saham, gitu teman-teman.